Baik, di sini saya akan mendeskripsikan desain warnet dan angkringan. Bisa dilihat dari gambar yang ada di samping saya. Dan apabila jika gambarnya tidak jelas, nanti saya akan tampilkan desain fotonya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain warnet beserta fungsi alat-alat yang ada dalam warnet tersebut. Di desain ini terdapat dua tempat usaha, yaitu warnet dan angkringan. Kenapa saya memilih desain ini? Karena dua usaha ini saling berhubungan. Contohnya seperti pada saat orang-orang mulai merasa bosan, jenuh, dan lapar saat melakukan aktivitas di dalam warnet, mereka bisa mencari tempat yang terdekat dari warnet untuk mereka santai dan makan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang ada di dalam warnet tersebut. Yang pertama, kabelan atau kabel UTP berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan device lain. Yang kedua, router. Router dirancang untuk mendistribusikan sinyal internet yang masuk ke banyak konsumen. Router berfungsi untuk mengarahkan atau membuat rute agar jaringan sampai pada tempat tujuan. Yang ketiga, switch. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, server, printer, atau perangkat komputer lainnya. Yang keempat, PC server. Server berfungsi untuk menyediakan dan melayani permintaan data dari komputer klien. Server juga berfungsi untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang digunakan oleh komputer klien. Yang kelima, PC Client. PC Client berfungsi untuk mengakses data dan informasi yang disediakan oleh server dan penerima layanan dari server. Yang terakhir, printer. Printer berfungsi untuk menyajikan tulisan dan gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Selanjutnya, pada bagian spesifikasi ini, terdapat dua macam komputer yang ada di dalam warnet. Yang pertama, PC server. PC server memiliki spesifikasi motherboard H55, prosesor PRI7-860, RAM 16 GB DDR3, harddisk 500 GB, SSD 240 GB, VGA 2 GB DDR3, LAN card, power supply 500 watt 80 plus, casing gaming, monitor 22 in Lenovo, yang terakhir keyboard mouse gaming. Yang kedua, PC client. PC client memiliki spesifikasi prosesor Core i7-8660, motherboard H55, RAM 8 GB, VGA 4 GB, harddisk 500 GB SATA, SD 120 GB, power supply 500 watt, LAN card, sound card, casing gaming, terakhir monitor LED 19 HDMI. Jadi, modal yang diperlukan untuk dua tempat usaha ini memerlukan kurang lebih sekitar Rp95.700.000. Itu pun hanya fasilitasnya saja, tidak termasuk dengan bangunannya. Untuk bangunannya, menyewa per bulannya. Fasilitas yang disediakan dari warnet berupa ruang tunggu, toilet, PC client, PC server, AC, router atau jaringan internet, kabel UTV atau kabel LAN, printer, yang terakhir, switch. Selanjutnya, fasilitas yang disediakan dari angkringan berupa tempat duduk, tempat membuang sampah, dan yang terakhir, toilet. Akhir, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Di sini, saya menggunakan topologi star atau biasa disebut dengan topologi bintang. Kenapa saya memilih topologi ini? Karena topologi ini memiliki kelebihan yang lebih baik dibandingkan topologi yang sejenisnya. Dan topologi ini banyak dipakai orang-orang untuk merancang jaringan. Selanjutnya, di PC server memiliki IP address yaitu 192.168.5.1. PC client atau PC1 memiliki IP address 192.168.5.2. PC kedua 192.168.5.3. PC ketiga memiliki IP address
192.168.5.4. PC keempat memiliki IP address 192.168.5.5. Dan PC terakhir, PC kelima, memiliki IP address 192.168.5.6. Yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu susunlah alat komputer seperti server, PC client, switch, router, dan printer. Kemudian, masukkan IP address di setiap komputer, baik itu server atau klien. Caranya, klik PC, kemudian pilih bagian desktop, lalu pilih IP, lalu ketikkan IP sesuai keinginan kalian. Di sini, saya menggunakan IP jenis kelas C, yaitu 192.168.5.1. Dan di bagian subnetnya, kalian bisa tap saja, nanti nomornya akan timbul sendiri. Lalu pasang kabel UTV dari komputer ke switch.
Di router kita juga akan memasukkan IP, yaitu pilih config. Setelah itu kita pilih fast ethernet 0. Kemudian masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.5.198. Subnet mask-nya seperti yang tadi juga kita akan tab lalu timbul nanti angkanya. Kemudian kita pilih on lalu keluar. Lalu pada bagian server kita akan menambahkan port. Lalu kita pilih physical, pilih PT host NMICGE. Kemudian kita masukkan, lalu PC-nya kita hidupkan. Kemudian kita keluar. Setelah kita setting router dengan server, kemudian kita akan menghubungkan server dengan router menggunakan kabel cover crossover. Kemudian di sini saya akan menambahkan awan atau bisa disebut dengan internet. Pilih network device pada bagian router, setelah itu klik awan di bawah. Setelah itu kita pilih VT cloud lalu tambahkan. Selanjutnya, untuk menguji coba, kita akan mengirimkan pesan dari server melalui ke klien. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu uji coba. Jika uji cobanya berhasil, maka pesan yang terkirim akan diberi centang hijau seperti berikut.